krim, katanya tadi krim. Ada yang lain? Ya, minuman coklat. Ya, jadi gambar pertama itu adalah seperti yang dikatakan lupa tadi. Itu adalah kopi. Nah, kopi. Kemudian yang di sendok itu dia gula merah. Kemudian yang gambar kedua itu adalah agar. Dan yang ketiga itu gambar minuman coklat. Sekarang yang kedua, ini gambar apa? Memang ini kalau di ujian ini ya gambar yang seger-seger. Gambar? Ya, gambar. Nah, gambar apa? Ya, gambar donat. Kira-kira bahannya donat apa? Ya, tepung sama? Ya, tepung sama gula itu bahan dasar dari donat.
ada warna pink, kemudian di sini ada warna kuning, kemudian ada warna coklat. Itu ada yang ditambahkan. Apa aja yang ditambahkan? Itulah yang disebut dengan zat aditif. Jadi bahan yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan dalam proses pengolahan makanan. Mungkin kalau kita jarang ya dengar seperti ini ya, ya nggak? Biasanya kalau di kampung, ya di daerah kita, donat itu dia bentuknya hanya bertabur gula atau bertabur meses, ya, meses coklat ataupun meses yang berwarna warni. Tapi kalau untuk di kota-kota besar, biasanya variasi donat itu lebih banyak. Kenapa? Karena di sini sudah ditambahkan zat aditif. Jadi di sini apa sih yang disebut dengan zat aditif? Zat yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Jadi seperti ilustrasinya ketika kami membuat donat, ada yang pernah buat? Ada yang belum pernah buat donat itu? Belum pernah ya? Oh, berarti hanya menikmati. Kalau itu belum pernah, kalau cuma sendiri. Tapi kalau lihat atau melihat teman atau keluarga yang lain membuat, itu sudah sering. Jadi biasanya bahan utama yaitu ada tepung, kemudian ada gula, ada telur, ditambahkan nanti ada pengembang atau misalnya nanti juga bisa ditambahkan perasa sehingga nanti jadilah dia donat yang kamu nikmati. Di sini donat ini jadi bentuknya dari tepung dan gula yang dicampurkan dengan telur sehingga menjadi satu, kemudian ditambahkan ada yang disebut dengan sedikit pasta. Pasta itu apa sih Bu? Berwarna. Pasta itu dia bisa berwarna, bisa juga berasa. Jadi di sini dia ada keterangannya. Jadi di sini ada warna hijau tua, merah cabai, oranye dan merah rose. Untuk dia warnanya. Jadi ini warna apa? Kemudian di sini ada gula sebagai pemanisnya. Kemudian di sini ada aroma, memberi aroma. Jadi mau aroma apa? Jadi ada bawang pandan, ada vanili dan ada mocha. Dan di sini juga bisa ditambahkan natrium benzoat. Apa itu natrium benzoat? Ya, dia bahan aditif yang berfungsi untuk mengawetkan. Kalau kita atau mungkin kamu belum pernah menjumpai, karena kita jarang menggunakan. Biasanya dipakai pada toko-toko makanan yang ditujukan untuk membuat makanan atau produk tersebut bertahan lama. Jadi itu yang disebut dengan zat aditif. Zat aditif itu dibagi menjadi dua, yaitu ada aditif alami dan ada sintetis atau buatan. Apa yang alami? Di sini dia gambarnya. Ini gambar apa? Gambar apa? Pandan. Ya, pandan terus ada. Punya pandan? Kemudian di samping dari gambar pandan itu gambar apa kira-kira? Iya, warna buatan. Jadi di sini di gambar kamu perhatikan. Jadi yang sebelah kiri ini adalah pewarna buatan atau pewarna sintetis. Kemudian yang sebelah kanan ini ada daun pandan. Yang merah ini strawberry. Yang umum ya, maka memang di sini belum ada jualannya. Kemudian di sini ada jagung. Kemudian yang nomor tengah ini adalah berbagai macam pemanis. Ada gula, itu terbesar ini.
Kemudian nanti di sini ada yang namanya madu, ada madu. Kemudian ada sirup cabai, di sini sirup cabai. Kemudian di sini ada gula merah dan yang lainnya. Kemudian di sini ada juga bahan aditif sintetis yang berupa pemberi sari manis, sari manisnya yang sintetis. Jadi berdasarkan asalnya dia dibagi menjadi dua, yaitu alami dan sintetis. Kalau sintetis itu dia buatan, jadi sengaja dibuat dengan mereaksikan atau mengubah bahan-bahan tertentu sehingga terjadilah yang disebut dengan zat aktif sintetis. Ini berdasarkan asalnya. Kemudian berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 6. Jadi ada pewarna. Kalau kita beli makanan, biasanya yang kita lihat itu adalah tampilannya itu, warnanya. Menarik nggak? Enak nggak dilihat? Apalagi kalau saya makanya minuman, biasanya dari kemasannya saja sudah berwarna-warni untuk memancing atau merangsang seseorang ini membeli dan mencobanya. Kemudian yang kedua yaitu ada pemanis. Biasanya kalau kamu mau beli sirup, beli minuman, maka kamu cenderung ingin merasakan apanya? Apakah warnanya atau rasanya atau aromanya kira-kira? Kalau rasanya biasanya ya, manis. Maka di sini seperti di gambar, yaitu gambar sirup, segar ya, kalau siang ada sirup dan tadi bagian beli. Karena memang kalau sirup dia cenderung memberikan rasa manis. Kemudian yang ketiga, ini kira-kira nomor berapa ya? Berapa? Saya tahu berapa yang ketiga? Iya, buah-buahan. Apa tadi? Berapa? Buah-buahan. Iya, buah-buahan. Buah-buahan loh, tapi kok bentuknya seperti itu? Nah, itu adalah buah kering. Buah kering. Jadi biasanya kalau misalnya musim buah terlalu banyak, biasanya harganya anjlok ya, murah. Jadi diakali oleh petani atau disiasati oleh petani, yaitu dengan mengolahnya menjadi apa? Menjadi manisan atau asinan. Kalau kita di sini belum pernah, saya selama tinggal di sini belum pernah menjumpai toko yang menjual buah dalam bentuk yang sudah diawetkan. Kalau ini kan sudah diawetkan dengan bantuan gula atau garam. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar, ke Bogor saja, mungkin kamu pernah dengar yang namanya asinan Bogor atau manisan Bogor. Jadi buah-buahan itu direndam dalam air gula sehingga dia bisa bertahan lama. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang di sini, ini sudah dalam bentuk kering. Jadi ini nanas, kemudian ada melon, ada pisang. Kemudian kalau kita biasanya pisang tahu ya, kalau pisang itu biasanya dibentuk dalam bentuk sale. Kalau kita biasanya mengawetkan pisang yaitu berupa sale. Kemudian yang keempat yaitu penyedap rasa. Apa itu penyedap rasa? Biasanya kalau masak biar sedap ditambahin rasa. Terus yang mana kok? Ya, kemudian ya tadiku. Jadi itu adalah penyedap rasa. Fungsinya untuk apa? Supaya enak. Kira-kira kalau pakai masako atau misalnya yang lainnya enak nggak? Iya, kurang enak. Kalau kamu sudah terbiasa, kalau memang sudah terbiasa pakai penyedap rasa, kalau hilang penyedap rasanya biasanya terasa hambar. Kalau ibu sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang belum pernah pakai penyedap rasa, kecuali kalau beli dengan di luar, karena orang yang mengolah. Tapi kalau mengolah sendiri itu ibu gantikan dengan garam dan gula. Jadi tidak pakai yang bahan minyak, karena kalau dia produk versi itu yang banyak
gulanya. Biasanya komposisinya dia 2/1 supaya menimbulkan rasa gurih. Jadi karena gula itu punya tekstur, punya rasa manis, kemudian garam punya rasa asin. Ketika dia dicampur, nah itu biasanya menimbulkan rasa gurih. Kemudian yang kelima, berapa kira-kira? Berapa itu? Dek, berapa dek? Berapa dek? Iya, gambar sayur-sayuran yang sudah diolah. Tapi itu ada asapnya. Asapnya itu apa sih maksudnya? Itu maksudnya adalah perasan yang berupa aroma yang ditimbulkan. Jadi kalau kamu nulis, kalau ibu kamu lagi masak, kalau ibu kamu lagi masak, kamu lagi memproduksi, biasanya kan aromanya sampai ke TV. Jadi yang tadinya nggak lapar jadi lapar. Iya. Kenapa? Ya karena itu tadi aromanya, baunya khas. Jangankan yang dekat, kadang-kadang jauh aja. Biasanya kalau kita mau bikin lebaran ya, itu kan banyak yang bikin kue. Dari H-7 itu udah mulai pada bikin kue. Ketahuan dari mana? Yaitu aromanya. Harusnya tanggal 9 yang bikin kue. Jadi kita tetangganya cuma bisa cium baunya aja, aromanya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu ada yang disebut dengan zat aditif lainnya. Jadi selain 5 tadi, ada banyak 5 tadi. Ya, tuh. Jadi ada dia pewarna, pemanis, penyedap rasa, pemberi aroma dan pengawet. Ya, kalau pengawet ini hampir terlupakan karena jarang digunakan. Kita nggak pernah pakai pengawet karena alhamdulillah untuk bahan kebutuhan pokok masih bisa dipenuhi. Karena kalau misalnya jarang di kota-kota besar untuk buah segar atau misalnya menjumpai ikan segar itu biasanya ditambahkan pengawet, misalnya hanya berupa garam dan gula ataupun yang lainnya. Nah yang keenam yaitu adalah zat aditif lainnya. Ada nanti dia berupa antioksidan. Kemudian nanti bisa dia berupa pengungsi. Kemudian ada berupa pengeras dan pengangkut keasaman. Jadi yang di halaman bisa kamu lihat di halaman jadi ada antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Supaya dia nggak lengket. Contohnya misalnya pada minyak. Jadi kalau minyak itu biasanya ditambahkan ada yang disebut dengan BHA untuk mencegah ikan. Jadi ditambahkan BHA itu yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan emulsi. Nah, dia fungsinya untuk membantu sistem disinfeksi adonan supaya lebih mempertahankan stabil. Contohnya biasanya di agar-agar dan di lapis. Jadi kental ya. Hampir sama seperti pengental. Jadi emulsi. Kemudian pengembang. Ini untuk pengembangan adonan kue. Contohnya misalnya di sini pan. Jadi kamu dahulu menggunakan pan ya. Sudah merek dagang biasanya yang dipakai atau ditambahkan ketika akan membuat roti goreng ataupun donat, atau juga bisa seperti membuat seripok. Fungsinya supaya mengembang. Kemudian yang keempat ada pengental, yaitu mengentalkan makanan. Contohnya di sini ada karabina dan gelatin. Jadi dia teksturnya lebih kental. Kemudian ada pengeras untuk mencegah lunaknya makanan. Misalnya di sini ada amonium sulfat. Biasanya ditambahkan di acar. Bisa berupa dan juga bisa berupa kalsium glukonat ditambahkan pada buah kalengan. Jadi kalau buah kalengan itu dia bertahan lama dengan kan direndam air. Kalau direndam air otomatis kan lembek ya logikanya. Tapi kalau di dalam buah kalengan itu dia tetap akan dengan tekstur keras
Kenapa? Karena di situ sudah ditambahkan bahan adiktif lainnya tadi yang berupa pengeras. Kemudian yang terakhir ada yaitu pengatur keasaman yang fungsinya untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Di sini contohnya ada asam laktat dan asam sitrat. Sampai di sini ada yang bertanya? Yang mau bertanya silakan. Ada yang bertanya mengenai zat adiktif berdasarkan fungsi dan asalnya? Belum. Nah, kalau belum ada yang ditanya, supaya kamu lebih memahami materi tentang zat adiktif ini, kita akan mengerjakan kegiatan ayo kita lakukan. Jadi kita akan coba mengamati bahan atau komposisi dari makanan. Kemarin kan sudah Ibu suruh bawa 5 jenis makanan dan makanan atau minuman kemasan. Apa yang kamu lakukan? Nanti di sini kita akan mengamati komposisi bahannya. Kemarin sudah dibagikan kelompok dan kamu sudah membentuk dalam sebuah kelompok. Kelompok 1 itu ada Mega, kemudian Desi dan Maria Lupa. Kelompok 2 ada Dian, kemudian ada Hafid sama Karina. Dan kelompok 3 itu ada Afrina, Ayen dan Pri. Ibu bagikan KPD-nya, tempat kerjanya. Itu LKPD zat adiktif ya. Dibuka, dipahami. Kalau ada yang kamu bingungkan bisa kamu tanya. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis di sini kelasnya. Kelas 8A, kemudian nama hewan, nama burung, atau nama tulisan apa? Kemudian anggotanya ditulis. Jadi di sini masing-masing anggota itu nama kelompok mengamati komposisi bahan makanan dan kandungannya. Kemudian kamu tuangkan pada tabel pengamatan. Kelompoknya apa ya? Tujuannya apa sih kita melakukan kegiatan ini? Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Nah, jadi kamu identifikasi apa sih zat adiktif yang terdapat dalam makanan dan minuman kemasan. Yang kedua yaitu kamu melaksanakan pengamatan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan berbagai zat adiktif dalam bungkus makanan dan minumannya. Di situ ada petunjuknya. Kemudian ada materi sedikit dan langkah kerjanya. Ada yang ditanya? Masih dibuka? Posisinya di mana aja?
dia waktunya tercapai. Jadi masing-masing pegang dulu satu-satu, mengamati, ditulis di tabelnya. Nanti kan di ya. Di situ ada evaluasi. Soal tertulis, soal teks tertulis. Di bahan ajar, materi, bukan di LKPD. Soal teks tertulis kamu kerjakan. Di situ langsung diberi tanda. Misalnya jawabannya nomor 1 A, 2 B, 3 C. Ya, dikasih nama, kelas, hari dan tanggalnya. Kelasnya 8A. Udah siap. Udah mulai. Udah. Udah selesai anak evaluasinya? Sudah, Bu. Mega tolong diambil hasil evaluasi dari teman-temannya. Ada yang sulit? Ada nggak dari 4 soal tersebut? Tidak, Bu. Tidak ya, terjawab semua ya berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan dan bahan ajar yang Ibu berikan. Sebelum kita tutup, jadi Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang bersedia? Ya, Desi, silakan Desi. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa dalam makanan dan minuman, kemasan terdapat zat aditif berupa pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pewarna, dan sebagian besar merupakan zat aditif buatan. Pada minuman kemasan saya tidak menemui zat aditif berupa pengawet. Pada umumnya hanya pemanis, pewarna, dan pemberi aroma. Sedangkan di makanan, hampir semua bahan aditif digunakan. Sudah? Ya. Ya, jadi itu. Jadi hasil kesimpulannya tadi bahwa sebagian besar makanan dan minuman kemasan itu pasti memiliki yang namanya zat aditif. Tapi pada bagian minuman biasanya tidak kita temukan berupa pengawet sintetis. Ya. Apa pengawet sintetis? Di situ kan ada yang namanya natrium benzoat dan sebagainya, seperti yang tadi bahan ajar ya. Tapi di sini ada yang namanya pemanis. Ya, ada pemanis dia berupa gula dan bahkan ditambahkan juga pemanis sintetis yang lainnya, yang tingkat kemanisannya lebih tinggi dibandingkan gula. Nah, tujuannya apa? Di sini dia menggantikan fungsi dari pengawet sintetis. Jadi seperti makanan kering tadi dia menggunakan gula, maka di minuman itu tidak kita ketemu yang namanya pengawet sintetis atau buatan. Tapi yang kita temui biasanya pemanis sintetis. Jadi pemanis sintetisnya dia sebagai pengawet. Kemudian diperhatikan juga untuk warnanya. Ya, kalau untuk warnanya kan biasanya minuman itu pasti mencolok, ya enggak? Kalau kamu sering kan minum ale-ale? Ya, sering. Itu bisa dipakai untuk hijau, ya enggak? Iya. Saya pernah lihat kamu gunakan itu untuk memerahkan bibir. Ya. Itu menunjukkan bahwa warna dari minuman tersebut bisa mencerahkan atau memberi warna yang kuat pada mulut kamu, ke bibir kamu. Itu menunjukkan penggunaan pewarna memberikan kesan yang lebih terang, ya enggak? Ya, benar enggak? Kamu kan pakai dia bibir kan biar kelihatan apa? Cantik. Iya, cantik. Wah, cantik. Jadi seperti itu. Itu kesimpulannya hari ini. Sementara untuk dia makanan atau cemilan kemasan itu dia sebagian besar menggunakan hampir seluruh komponen dari atau jenis dari zat aditif, mulai dari pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, zat aditif lainnya, itu ada semua. Itu kesimpulan kita hari ini. Kemudian dari hasil pembelajaran Ibu amati, jadi sebagian besar dari kamu masih takut atau malu-malu untuk mengutarakan pendapat. Kenapa?
Kenapa Pak? Kenapa Pak? Masih takut Pak? Takut salah? Iya Bu. Ya nggak boleh, yang namanya belajar tetap harus berani mencoba Jawab. atau menjawab. Karena dengan kita berani mencoba atau menjawab, kita malah mengetahui, oh iya saya salahnya di sini, saya kurangnya di sini. Jadi kita bisa tahu. Jadi nggak boleh takut atau misalnya nggak boleh merasa minder, ya benar minder. Kita semua dalam proses belajar. Belajar itu adalah perubahan tingkah laku dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau kamu nggak pernah mencoba, kamu nggak bakalan tahu sampai sebatas mana saya bisa menyerap materi atau bisa mendapatkan ilmu dari pembelajaran hari ini. Tri yang masih banyak diem ya. Karina juga belum terlalu berani untuk berbicara. Masalah mungkin nanti di minggu berikutnya kita Karina atau Tri, kemudian ada Ulfa atau Hafid bisa lebih mengungkapkan pendapatnya. Kemudian di sini saya berikan pesan moral satu. Jadi ketika kamu membeli minuman atau makanan kemasan, diperhatikan komposisi bahan adiktifnya atau zat adiktifnya. Hati-hati. Apalagi kalau misalnya kamu memiliki adik yang kecil-kecil, ya. Karena yang namanya bahan sintetis atau kimia itu tidak akan memberikan dampak dalam waktu yang singkat atau cepat. Dia butuh waktu yang lama. Jadi menumpuk dulu di dalam tubuh. Nanti kamu mungkin 5 atau 10 tahun baru merasakan apakah gigi yang cepat berlubang, atau misalnya nanti terjadi pengeroposan tulang, atau kamu nanti merasakan ada gangguan lambung. Itu nanti jangka panjang, enggak dalam saat ini. Jadi itu pesan saya. Kemudian saya memberikan apresiasi atau penghargaan untuk yang sudah maju, ya, untuk Asrina, untuk Aen, untuk Ulfa ataupun Dian, udah bagus, berani mencoba ke depan, ya. Walaupun mungkin ada kurang-kurang dikit nggak apa-apa, yang penting udah nyoba ya. Jadi tahu, oh iya kalau duduk di depan itu atau kalau mendapat gak segampang kita duduk di belakang. Iya, duduk di belakang atau duduk di kursi. Kemudian untuk minggu depan kita masih belajar tentang zat adiktif. Tapi di sini kita belajar tentang fungsinya, kemudian keunggulan dan kelemahan dari zat adiktif alami maupun sintetis. Jadi kenapa orang cenderung lebih menggunakan yang sintetis atau buatan? Itu jawabannya ada di minggu berikutnya. Kemudian kita melihat ada dampak kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan zat adiktif sintetis. Jadi kita akan melakukan kegiatan kembali seperti yang hari ini. Jadi saya minta besok kamu baca lagi materi tentang zat adiktif di bahan ajar yang nanti akan Ibu berikan. Lebih kurangnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.